Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rivi Channel. Hari ini kita akan membahas soal-soal fisika tingkat SMP. Pada kali ini materi yang akan kita bahas soal-soal mengenai kalor, jenis, dan gerak. Pembahasan soal kalor, jenis, dan gerak kali ini kita menggunakan pentabet dari Wacom One, sehingga memudahkan kita menjelaskan rumus-rumus menulis langsung di layar komputer atau sejenisnya. Kita langsung saja untuk membahas materi kalor, jenis, dan gerak. Oke, pada soal nomor 1 itu tertulis Pandawa menemukan 800 gram logam yang tidak diketahui jenisnya. Untuk mengetahuinya, logam tersebut dipanaskan dengan kalor 2080 Joule, sehingga suhu naik 20 derajat Celcius. Jenis logam tersebut adalah kita menggunakan warna merah. Nah, dari sini kita ketahui 800 gram ini adalah massa. Kemudian dengan kalor 2080 ini adalah Q. Kemudian ini adalah suhu delta T. Nah, yang ditanya adalah kalor jenisnya, C-nya berapa? Berarti dengan persamaan kalor, Q sama dengan M C delta T, dengan Q-nya adalah 2080. Masanya ini 800 gram dikonversi ke dalam kilogram menjadi 0,8 dikali kalor jenis yang ditanya dikali delta T-nya adalah 20 derajat. Maka dari sini kita peroleh 2080 sama dengan 16C. Maka kalor jenisnya adalah 2080 dibagi 16. Maka peroleh hasilnya adalah 130 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka jawabannya adalah logamnya adalah jenisnya timah. Oke. Untuk nomor 2, ini proses dari minus 5 derajat menjadi 10 derajat Celcius. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Jika kalor jenis es 2100, kalor lebur es 336 Joule per kilo, dan kalor jenis air adalah 4200, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses P, Q, dan KR itu berapa? Sebagaimana kita ketahui dari proses P ke Q itu ini adalah proses namanya dari minus 5 menjadi 0 mencair. Jika R disebut nama proses melebur. Nah, dalam mencair kita menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Kalau melebur, Q sama dengan males, kalor lebur es. Kita langsung saja kita hitung, ya kan? Karena ini dalam proses P ke Q itu adalah dia masih menggunakan S, maka Q sama dengan M kali CS kali delta T. Q-nya adalah sama dengan M-nya, masanya berapa? 1 kg kali kalor jenis S-nya berapa? 2100 kali delta T-nya, perubahan dari minus 5 ke 0 adalah 5. Maka Q-nya adalah 2100 dikali 5 Joule. Ini untuk proses PVQ. Untuk proses dari
Jika R, kita di sini, jika R, itu kan dia melebur Q sama dengan males. Berarti Q-nya adalah masanya 1, kalor lebur S-nya adalah 336.000. Berarti Q-nya adalah 336.000. Jadi, kalor yang dibutuhkan dari proses P hingga ke R itu adalah 10.500 ditambah 336.000, itu sekitar, kita hitung, 336.000 tambah 10.500, 346.500 joule. Jawabannya adalah yang seperti itu ya. Untuk nomor 2, jadi dari P ke Q ini kan dia mencair, maka dari soal ini kalor jenis air tidak digunakan. Kalor jenis air, data ini digunakan untuk proses dari R ke S, titik R ke titik S. Jadi untuk P ke Q itu menggunakan data kalor jenis S, untuk Q ke R menggunakan kalor lebur S. Oke, semoga mudah dipahami. Kita lanjut pada nomor 3. Ini asas Black ya. Nah, ini asas Black ini. Kita lihat dulu di sini. Kalau kita ingat dalam asas Black itu adalah Q lepas sama dengan Q prima. Ini konsep dari asas Black. Nah, yang masuk Q lepas itu yang mana? Nah, kita harus cari dulu. Nah, pada soal nomor 3, di sini dikatakan logam bermassa 600 gram dengan suhu 40 derajat dimasukkan ke dalam 200 gram air bersuhu 31 derajat. Di sini antara logam dengan air yang suhunya lebih tinggi adalah logam. Nah, otomatis logam itu ketika dimasukkan ke suhu yang lebih rendah, dia akan melepaskan kalor. Nah, maka dia di bagian Q lepas, sedangkan air dia menerima panas, maka dia menerima kalor. Yang ditanya adalah setelah terjadi keseimbangan suhu tercatat suhu campuran menjadi 33 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200, berapakah kalor jenis logamnya? Kan seperti itu yang ditanya. Nah, berarti kan Q lepas di sini sama M C delta T. Ini M C delta T. Berarti di sini yang melepas itu adalah logam, yang melepas kalor karena suhunya turun. Yang diterima adalah air. Nah, dari soal yang logam masanya itu 600 gram, kita konversi ke gram jadi 0,6. Kalor jenis logamnya berapa? Ini yang ditanya, kalor jenis logam Cl lah. Kayak delta T nya berapa? Delta T kan 40. Kemudian suhunya itu menjadi, suhu keseimbangannya menjadi 33. Maka perbedaannya berapa? 40 dengan 33, 7 kan? 7 derajat. Nah, untuk yang air, masanya itu kan 200 gram. 200 gram itu diubah ke gram menjadi 0,2. Kali kalor jenis airnya 4200. Delta T-nya dari 31 menjadi 33 adalah 2. Berarti ini kita dapat 4,2 kalor jenis logam. Ini menjadi, kita kali 0,2 dikali dengan 4200 dikali dengan 2 diperoleh 1680. Maka kalor jenis logamnya adalah 1680 dibagi 4,2, 400 joule kilogram derajat Celcius. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, itu untuk asas Black.
Kemudian kita lihat pada soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Sebuah logam dengan massa 2 kg, suhu 145, dicelup ke 5 kg air, suhu 25. Suhu akhir campuran 30. Benda apakah yang dicelup? Nah, ini sama seperti nomor sebelumnya, asas black. Logamnya suhu 145, dicelupkan ke dalam air 25, suhu campuran 30. Maka logam di sini dia itu adalah melepas kalor karena suhunya turun. Sedangkan air di sini menerima kalor karena suhunya naik. Langsung saja kita hitung sama seperti tadi, Q lepas sama dengan Q terima. Nah, di sini yang ditanya adalah logam apa yang dicelupkan gitu kan. Berarti kan kita cari data kalor jenis logam tersebut. Berarti M C delta T, maka M C delta T. Massa logamnya 2. Kalor jenis logam yang ditanya, delta T dari 145 menjadi 30. Berarti perbedaannya berapa? 115. Massa airnya 5 kilo. Kalor jenis airnya berapa? Kalor jenis air 4200. Kali delta T-nya dari 25 menjadi 35. Maka di sini kita peroleh data 115 dikali 2 itu adalah 230 Cl. 5 dikali 4200 dikali 5, 105.000. Maka kalor jenis logamnya adalah 105.000 dibagi 230. Itu diperoleh data 456,521. Yang mendekati ini apa? 456 itu adalah C. Ini kan yang mendekati. Seperti itu ya. Nah, untuk perhitungan tentang asas Black. Kita lanjutkan pada soal selanjutnya. Wah, di sini kita masuk ke materi gerak. Perhatikan gerak 4 benda berikut. Di sini ada tabel waktu tempuh, kemudian ada jarak tempuh. Benda yang mengalami gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Itu benda yang mana? Kita lihat benda P. Benda P itu karena jarak tempuhnya itu tiap waktu itu. Nah, ini kan kalau kita lihat itu kenaikannya konstan gitu. Nah, kenaikannya konstan. 5, 10, 15, 20, 25. Makanya dikatakan benda P itu GLB. Kalau yang ini kan kenaikannya nggak konstan nih, beda-beda. Nah, kalau yang ini kita lihat kenaikannya itu 2 kali lipatnya. Yang ini naik ke 2, ini naik ke 3, ini naik ke 2, 10, 20, 30. Ini kenaikan sini 20, kenaikan di sini adalah 30, kenaikan sini 40. Maka ini penambahan kecepatannya secara konstan juga, jadi perubahan kecepatan. Maka dikatakan dia mengalami gerak GLBB. Maka jawabannya adalah yang A, P, dan S. Kemudian kita lanjut pada nomor 6. Grafik yang menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu. Sebuah mobil yang sedang melaju tampak seperti gambar. Gerak mobil yang benar dari grafik tersebut adalah dari A ke B itu adalah bergerak lurus dipercepat. Ini enggak? Artinya kecepatannya itu bertambah, ini kecepatan bertambah dalam waktu sekian sekon. Kemudian B ke C, ini enggak ada yang mau bahas C. B ke C. C ke D itu mobil artinya bukan diam tapi dia bergerak secara beraturan. Nah, ini bergerak GLB, kecepatannya konstan.
Maka kalau yang mengatakan si ke D itu diam itu salah. Maka ini udah salah, ya kan? AB benar jika mobil bergerak dipercepat. Benar atau tidak? Secara beraturan. Nah, dia dipercepat. Kemudian, maka jawabannya yang benar adalah di itu ya. Yang C ke D itu mobil bergerak secara lurus beraturan. Oke, pada nomor 7, ini sebuah gambar bekas tetesan oli yang keluar dari sebuah mobil. Di sini ada tetesan oli, ada ticker timernya, harus dibedakan. Kalau mobil mengalami kebocoran, kalau jarak tetesan olinya jauh-jauh, maka mobil itu kencang. Ketika dia dipercepat, ibaratnya ketika tetesannya rapat-rapat, artinya dia itu diperlambat. Maka pada soal nomor 7, gambar 1 ini namanya GLBB diperlambat, dari renggang ke rapat diperlambat. Nomor 2 itu dari nomor 2 itu dari dari rapat ke renggang dia dipercepat. Sedangkan nomor 3 dia jaraknya konstan. Nah, artinya dia mengalami GLB, maka jawabannya adalah yang C. Itu. Kemudian kita lanjut pada soal selanjutnya. Nah, ini kita ticker timer. Kebalikannya, kalau tetesan olinya itu jaraknya rapat-rapat ya diperlambat, tapi kalau pada ticker timer, kalau gerakan atau jarak titiknya rapat maka dipercepat. Karena itu kebalikannya seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan grafik menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu. Kita lihat KKL itu kan jaraknya konstan, maka dia geraknya gerak lurus beraturan. Maka V-nya lurus, maka ini udah pasti salah. Antara A dengan B, kita lihat LKM apa di sini? Dari cepat menjadi lambat. Ya kan, berarti diperlambat, LKM turun. MKN itu gerakannya konstan lagi ya. Nah, gerakannya konstan jaraknya, maka yang benar adalah yang A. Gitu. Oke, kita lihat nomor 9. Sebuah butir kelereng diluncurkan tanpa kecepatan awal pada sebuah bidang yang licin seperti gambar. Jenis gerakan yang dialami kelereng adalah, oke, jelasnya A ke B itu dipercepat, B ke C diperlambat, maka GLBB dipercepat dengan GLBB diperlambat, maka jawabannya adalah C. Nomor 10, soal terakhir. Nah, ini sama, ticker timer lagi. Oh, ini kebocoran pada kerannya tangki air sehingga air menetes di jalan dengan pola seperti gambar. Nah, artinya KKL ini kalau dia tetesan keran atau tetesan oli, maka dia geraknya ini ini geraknya rapat nih. Perhatikan ini konstan ya. Karena jarak titik-titik KKL itu jaraknya sama, renggangnya sama, makanya konstan gerakannya. Ini KL, KLM. Kita lihat di sini. Maka yang KKL itu lurus, maka yang nomor C ini udah pasti salah, ya kan? Kemudian LKM, ini jarak LKM itu makin lama itu makin renggang, artinya dipercepat. LKM itu dipercepat, maka kecepatannya bertambah. Maka antara yang ini, yang B udah pasti salah, antara A dengan D. Nah, kemudian dari MKM, dari renggang itu menjadi rapat, artinya diperlambat, ya kan? Diperlambat, maka jawabannya adalah yang D. Demikian untuk soal-soal mengenai kalor, jenis, dan gerak. Jika ada kesalahan, silakan komen di kolom komentar. Jika ada soal-soal request soal, silakan
hubungi email yang ada tertera di video tersebut. Terima kasih. Semoga pembahasan soal ini dapat membantu dalam adik-adik seluruh dalam menyelesaikan soal-soal mengenai color jenis dan gerak sebagai persiapan UTBK, ulangan harian, ataupun menyelesaikan tugas-tugas harian dari guru. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini selalu memberikan konten-konten video yang menarik, yang bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.